Ya teman-teman semua, bagi DKP News pasti bahas kaos Subang. Tentunya kemarin kita juga sudah berikrar bahwasanya kita akan meneruskan terus perjuangan dari Pak Edi ya teman-teman. Pak Edi almarhum, pesan terakhir beliau kan agar terus di up gitu kan ya, untuk apa ya, pesan-pesan beliau untuk mengungkap kasus ini gitu ya. Dan ya harapannya kita tetap berpositif thinking aja. Untuk saat ini beliau sudah husnul khotimah gitu ya teman-teman. Adapun nanti kalau misalkan ada kejanggalan juga akan terbuka pada akhirnya gitu ya. Ya sebenarnya kemarin kan dari Pak Ahid ya, dari ATS Law Firm sudah menjelaskan semua. Namun ya mungkin teman-teman ada yang udah lihat, ada yang udah belum. Tentunya nanti gue tanyakan kembali ya, itu sudah diupload oleh siapa ya, Kang Yahya ya, Kang Yahya, terus sama Pak Dede juga sudah di reupload juga. Nanti mungkin gue juga, karena apa, karena agar kita ikut andil gitu kan ya, untuk suara dari Pak Edi ini agar jangan tenggelam gitu ya, terus dibahas gitu kan ya. Nah, apa pembahasannya Bang mengenai pernyataan Pak Edi tersebut? Kalau dari pernyataan Pak Edi lo kemarin di diskusi kita kan, itu kan suatu kesaksian, apalagi kasusnya sudah ingkrah seperti Pak Yusuf kemarin. Pernyataan Pak Edi ini tetap sah, dianggap sah walaupun beliau sudah tiada gitu kan ya. Dan di sini juga untuk perkembangannya seperti apa, yaitu adalah ada di chat WA dari Pak Ahid gitu kan ya, dari Pak Edi ke Pak Ahid atau ke Pak Taufan, itu sudah dirangkum juga, itu ada panjang banget gitu kan ya. Kemudian sudah dibacakan juga di channelnya Kang Yahya, dan itu sangat jelas ya informasinya juga dari Pak Taufan dan Pak Ahid. Itu sebenarnya sudah disampaikan juga ke penyidik gitu kan, artinya penyidik juga mengetahui hal ini. Untuk pesan terakhir ya dari Pak Edi kepada Pak Taufan, kepada Pak Ahid atau ke ATS Law Firm, juga ke penyidik juga, artinya harusnya itu diakui karena itu adalah pernyataan terakhir beliau sebelum beliau tiada gitu kan ya. Dan juga itu akan ditegaskan kembali oleh ATS Law Firm untuk disampaikan kembali ke penyidik, artinya itu sangat sah lah gitu kan ya. Dan ini ya kita harus apresiasi banget perjuangan ATS Law Firm ini, benar-benar untuk membongkar ya, tulus untuk membongkar, memperjuangkan suara dari Pak Edi ini gitu ya, walaupun beliau sudah tiada. Artinya memang ATS Law Firm ini tulus banget gitu kan ya, dimana ya beliau tentunya akan dimusuhi sana sini karena ingin membongkar gitu tujuannya gitu kan ya. Ya sebagai seorang pengacara, dimana walaupun kliennya bersalah harus ada tuntutan dari pihak lain dulu. Namun berbeda dengan ATS Law Firm, tanpa ada tuntutan dari pihak lain, ini Danu ini sudah diantarkan untuk menjadi tersangka. Itu kan bukti ketulusannya, dimana beliau memegang komitmen gitu ya sebagai pengacara itu, untuk kliennya ini yang dilindungi adalah hak-haknya gitu kan ya. Misalkan beliau bersalah, kemudian dikaji gitu kan ya, seberapa besar kesalahannya gitu kan ya, apakah bisa dibela hak-haknya gitu kan ya, apa bisa diajukan sebagai JC kan kayak gitu. Jadi benar-benar untuk ATS Law Firm ini sudah on the track gitu kan ya. Ya, jadi tentunya untuk ATS Law Firm dan penyidik tentunya akan berkolaborasi secara maksimal ya teman-teman, untuk mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya, seterang-terangnya gitu ya. Ya, adapun dari para tersangka tentunya akan sangat melawan ya, dan mungkin juga bisa menyerang dari ATS Law Firm dan juga penyidik itu sendiri kan kayak gitu. Ya kita sebagai netizen hanya bisa mendoakan saja ya teman-teman, yang benar benar-benar akan terlihat benar, yang salah benar-benar akan terlihat salah gitu ya. Dan gue perhatiin untuk pengawal kasus Subang juga sangat kritis dan pintar ya teman-teman, melihat kaos Subang ini secara keseluruhan gitu kan ya.
tidak hanya melihat pernyataan Danu, tidak hanya melihat pernyataan dari Pak Yosep, juga melihat secara keseluruhan gitu kan ya, fakta persidangan seperti apa, kesaksiannya seperti apa, juga keterangan saksi-saksi ahli seperti apa gitu loh. Dan pengawal Subang itu sendiri benar-benar tahu ya track record Pak Yosep seperti apa gitu kan ya, yang awalnya sangat ya menyalahkan Yoris arahnya kan kayak gitu, namun sekarang untuk PH-nya juga malah berbalik ya pemikirannya, Yoris tidak bersalah dan segala macam. Dan Pak Rahman dengan tegas menyatakan bahwasanya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, dan di persidangan juga dinyatakan oleh psikolog bahwasanya Pak Yosep ini orang yang manipulatif gitu kan ya, dan itu terbukti juga ya dengan adanya apa, dengan adanya RD Law ini masuk, beliau menyatakan semua yang terjadi di balik layar gitu, tentang Pak Yosep di balik layar itu menjelek-jelekan RD Law, di balik Pak Rahman gitu ya, Pak Rahman juga dijelek-jelekan gitu kan ya, begitu sebaliknya ya, itu tanda-tanda manipulatif yang nyata gitu. Dan mereka berdua sendiri, baik Pak Rahman ataupun Pak RD Law, memiliki bukti gitu ya yang nyata juga gitu. Namun gue sendiri sangat mewajarkan jika Pak RD Law tidak tahu banyak ya informasi tentang Pak Yosep gitu ya, ataupun Danu. Karena apa? Karena ya kita juga meyakini dan mewajarkan untuk orang-orang yang baru masuk ke dalam Kaus Subang tidak mengetahui sepenuhnya gitu bagaimana track record Pak Yosep gitu kan ya, yang dulu juga sering untuk mengintimidasi para YouTuber gitu, baik dari YouTuber Subang maupun dari Anjas juga yang ada di luar gitu ya, sering dihubungi dan segala macam, apalagi Bang Jack ya sering juga dulu diintimidasi. Jadi ya harusnya teman-teman ya sudah sangat mengetahui lah ya. Jadi kita tinggal menunggu informasi dari OJ ini ya. Memang sangat disayangkan gitu kan ya, ini Pak Edi yang kita harapkan telah berpulang ya teman-teman, dan itu sudah takdirnya, dan kita doakan husnul khotimah, walaupun memang beliau ini adalah saksi kunci dari pengungkapan OJ ini juga gitu, selain Bumi Narigi dan Abi ya. Namun perjuangan itu belum usai, kita masih melanjutkan perjuangan dari Pak Edi ini dengan cara apa ya? Kalau gue dengan cara kemarin ya, bagaimana ada titik terang nih dari mana nih OJ ini gitu kan ya, gue berpikir ternyata memang ada nih titiknya dari Arif seperti itu. Oke, segitu ya dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas video teman-teman.